Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Fitriazi, NPM 1811060011. Saya dari kelompok 9 akan menyampaikan materi ketujuh genetika yang berjudul penyimpangan hukum Mendel dengan dosen pengampu Nurhaida Widiani Embiotex. Kelompok kami beranggotakan dua orang, yang pertama saya sendiri dan yang kedua yaitu Yesi Wulandari, NPM 1811060154. Kami dari jurusan Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Raden Intan Lampung. Nah, kita langsung saja ke materi mengenai penyimpangan hukum Mendel. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan penyimpangan hukum Mendel dan apa saja penyimpangan hukum Mendel? Nah, penyimpangan hukum Mendel yaitu suatu bentuk persilangan yang dapat menghasilkan rasio fenotip yang berbeda dengan dasar dihibrid berdasarkan hukum Mendel. Nah, yang dimaksud dengan berbeda, pada persilangan hibrid hukum Mendel didapatkan rasio fenotip F2-nya 9:3:3:1. Sedangkan pada penyimpangan hukum Mendel, pada rasio fenotip kedua tidak akan dihasilkan perbandingan yang sama, yaitu 9:3:3:1. Penyimpangan hukum Mendel itu dibedakan menjadi 5. Yang pertama yaitu polimeri, kriptomeri, epistasis dan hipostasis, gen komplementer dan atavisme. Langsung saja kita yang pertama yaitu polimeri. Apa sih polimeri? Polimeri adalah adanya beberapa pasang gen yang bukan alel tapi mempengaruhi sifat sama. Salah satu tujuan dari persilangan polimeri adalah menghasilkan varietas yang diinginkan atau hadirnya varietas baru. Misalnya pada bunga Antherinum maius. Apabila masih ada gen dominan, maka sifatnya polimeri. Kita langsung saja ke contoh mengenai polimeri, yaitu gandum bersekam merah M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar disilangkan dengan gandum bersekam putih M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Seluruh keturunan F1 bersekam merah. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, nah di sini kita menggunakan kata kunci. Yang pertama yaitu M besar garis M besar garis. Di sini akan menghasilkan fenotip berwarna merah. Nah, di sini yang dimaksud dengan garis adalah bisa diisi dengan M besar maupun M kecil karena tidak akan berpengaruh. Karena selagi masih ada gen dominan maka akan menghasilkan warna merah. Dan yang kedua yaitu ada M besar garis M kecil akan tetap menghasilkan warna merah karena masih ada gen yang dominan. Nah, yang ketiga yaitu M kecil, M besar, garis. Di sini akan menghasilkan gen berwarna merah karena di sini masih ada gen dominan yaitu M besar. Yang keempat yaitu M kecil, M kecil akan menghasilkan fenotip berwarna putih karena di sini tidak ada gen yang dominan. Nah, kita langsung saja ke cara persilangannya, yaitu pada parental, pada jantan yaitu gandum bersekam merah M1 besar, M1 besar, M2 besar, M2 besar sifatnya merah akan disilangkan dengan jantan yang yaitu memiliki parental M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil sifatnya putih. Nah, di sini akan dihasilkan gamet pertama yaitu pada jantan dihasilkan gamet M1 besar, M2 besar, sedangkan pada betina akan dihasilkan M1 kecil, M2 kecil. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan fenotip pertama yaitu M1 besar, M1 kecil, M2 kecil, M2 besar, M2 kecil. Nah, di sini akan menghasilkan fenotip berwarna merah. Kenapa merah? Karena di sini masih ada gen yang dominan yaitu M1 kecil dan M1 besar dan M2 besar. Setelah itu kita akan mengawinkan antara sesamanya yaitu F1 dikawinkan dengan F1 akan menghasilkan 4 macam gamet yaitu M1 besar, M2 besar, M1 besar, M2 kecil, M1 kecil, M2 besar, M1 kecil, M2 kecil. Dan di sini kita akan mencari fenotip kedua. Nah, cara mencari fenotip kedua bisa menggunakan tabel seperti ini dan di sini akan dihasilkan 16 kombinasi. Yang pertama dihasilkan warna merah, kedua merah, ketiga merah, 4 merah, 5 merah, sampai ke 15 tetap berwarna merah. Kenapa warna merah?
karena di sini masih ada gen yang dominan, yaitu M1 besar maupun M2 besar. Dan yang ke-16 ini akan dihasilkan warna putih, karena di sini tidak ada lagi gen yang dominan, yaitu hanya ada M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil. Nah, di sini F2-nya akan diketahui jumlahnya. Yang pertama yaitu ada 9 M1 besar garis M2 besar garis. Nah, sifatnya akan berwarna merah. Nah, tadi sudah dijelaskan di awal bahwa garis ini mau diisi dengan M besar maupun M kecil tidak akan berpengaruh. Dan yang kedua yaitu 3 M1 besar garis M2 kecil, M2 kecil, sifatnya akan merah karena masih ada gen yang dominan yaitu M1 besar. Yang selanjutnya yaitu 3 M1 kecil, M1 kecil, M2 besar garis, sifatnya akan menghasilkan fenotip berwarna merah karena di sini masih ada gen yang dominan yaitu M2. Yang selanjutnya yaitu 1 M1 kecil, M1 kecil, M2 kecil, M2 kecil, sifatnya akan menghasilkan fenotip berwarna putih. Nah, perbandingan rasio fenotip warna merah dibanding putih yaitu 15:1. Jadi, pada persilangan polimeri akan dihasilkan fenotip keduanya yaitu 15:1. Nah, itu adalah pengertian dan contoh dari polimeri. Kita langsung saja ke materi yang kedua, penyimpangan yang kedua yaitu kriptomeri. Kriptomeri adalah peristiwa adanya gen yang tersembunyi dan akan tampak pengaruhnya bila bertemu dengan gen lain yang dominan dan bukan alelnya. Peristiwa ini pertama kali diamati oleh Correns pada saat pertama kali mendapatkan hasil perbandingan persilangan bunga Linaria marokana dari galur alaminya yaitu warna merah dan putih. Hasil F1 dari persilangan tersebut ternyata menghasilkan bunga berwarna ungu seluruhnya. Nah, kita langsung saja ke contoh mengenai kriptomeri. Bunga merah galur murni A besar A kecil, B kecil B kecil disilangkan dengan bunga putih galur murni A acil besar besar. Dalam persilangan tersebut diperoleh F1 semua berbunga ungu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berapakah perbandingan fenotip F2-nya? Nah, di sini kita juga menggunakan kata kunci. Yang pertama, gen A besar adalah gen yang ada antosianinnya. Yang kedua, gen A kecil adalah gen yang tidak ada antosianinnya. Gen B besar adalah gen yang memiliki pH basa pada plasma sel. Gen B kecil adalah gen yang memiliki pH asam pada plasma sel. Nah, kita langsung ke cara persilangannya. Cara persilangannya sama seperti yang polimeri, kita menentukan parentalnya, setelah itu kita menentukan gamet F1, setelah mendapatkan F1, kita akan mengawinkan sama F1. Nah, di sini kita menentukan parentalnya terlebih dahulu. Di jantan kita mendapatkan parentalnya A besar acil, B kecil yaitu sifatnya merah. Pada betina acil besar sifatnya putih. Dan pada gamet kita mendapatkan hasil A besar B kecil, dan di betina A kecil B besar. Setelah itu, setelah dikawinkan atau disilangkan akan mendapatkan F1 A besar A kecil, B besar B kecil yang sifatnya adalah ungu. Nah, di sini kenapa berwarna ungu sedangkan A besar adalah gen yang menghasilkan warna merah, B besar adalah gen yang menghasilkan warna putih. Kenapa hasilnya di F1 berwarna ungu? Nah, di sini ada letak dari kriptomerinya. Kenapa? Karena gen A adalah gen yang menghasilkan warna merah, sedangkan B besar adalah gen yang menentukan suasana basa. Nah, sehingga akan menghasilkan warna ungu. Sifat merah seolah-olah tersembunyi oleh B, dan B ini adalah letak dari kriptomerinya. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan F1-nya, kita akan menyilangkan antara sesamanya, yaitu F1 disilangkan dengan F1-nya, yaitu akan menghasilkan gamet kedua yaitu A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Nah, setelah itu kita akan menentukan F2-nya. F2-nya sama seperti pada polimeri tadi, bisa menggunakan tabel. Dan di sini langsung saja kita langsung mengetahui bahwasanya pada F2 kriptomeri akan dihasilkan
F2 kriptomery yaitu 9 A besar garis B besar garis akan menghasilkan fenotip berwarna ungu. 3A besar garis B kecil akan menghasilkan fenotip merah. Kenapa merah? Karena di sini yang dominan adalah gen A, di mana dia adalah gen pembawa antosianin yaitu berwarna merah. Yang ketiga yaitu ada 3 acil besar garis akan menghasilkan fenotip berwarna putih. Kenapa putih? Walaupun di sini B-nya besar, karena gen A kecil adalah gen yang tidak memiliki antosianin atau tidak berwarna, sehingga tidak akan menghasilkan warna atau akan tetap berwarna putih. Dan yang keempat yaitu 1 acil becil akan menghasilkan fenotip berwarna putih. Jadi perbandingan rasio fenotip F2 pada penyimpangan hukum Mendel kriptomery akan dihasilkan perbandingan 9:3:4. Nah, itu adalah penjelasan mengenai kriptomery. Selanjutnya yaitu mengenai epistasis dan hipostasis. Epistasis adalah salah satu bentuk interaksi gen, dalam hal ini adalah gen dominan mengalahkan gen dominan yang bukan alelnya. Gen yang dikalahkan ini dinamakan gen yang hipostasis. Peristiwa tersebut disebut dengan epistasis dan hipostasis. Nah, yang dimaksud dengan gen yang bukan alelnya adalah A besar dan B besar ataupun A kecil dengan B kecil. Itu yang dimaksud dengan bukan sealelnya. Tapi yang dimaksud dengan sealel adalah adanya A besar B kecil ataupun ada B besar dan B kecil. Itu yang disebut dengan sealel. Nah, kita langsung saja pembagian epistasis. Jadi di epistasis ini dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu ada epistasis dominan. Yang kedua ada epistasis resesif. Yang ketiga ada epistasis dominan dan resesif. Yang keempat ada gen resesif rangkap. Yang kelima adanya gen dominan rangkap. Dan yang keenam adanya gen-gen rangkap yang mempunyai pengaruh kumulatif. Nah, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai epistasis. Yang pertama yaitu epistasis dominan. Pada epistasis dominan terdapat satu gen dominan yang bersifat epistasis. Apabila digunakan huruf-huruf permulaan dari alfabet, maka kuncinya dari epistasis dominan ini adalah A besar epistasis terhadap B besar dan B kecil. Contoh dari epistasis dominan itu ada di warna umbi lapis dari bawah atau Allium sp. Nah, di sini kuncinya gen A besar ini adalah gen untuk umbi berwarna merah, sedangkan gen B besar adalah gen untuk umbi kuning. Gen merah dan kuning dominan terhadap putih. Dan warna putih akan muncul apabila gen homozigot resesif yaitu A kecil acil becil becil. Nah, kita langsung saja ke contohnya mengenai epistasis dominan. Perkawinan antara tanaman bawang berumbi lapis kuning homozigot dengan merah homozigot menghasilkan tanaman F1 yang berumbi lapis warna merah. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, nah, kita langsung ke cara persilangannya. Jadi di parental, di bawang berumbi lapis kuning homozigot, kita melambangkan betina dengan acil-acil besar-besar disilangkan dengan merah homozigot jantan yaitu asar-asar becil-becil yang berwarna merah. Setelah disilangkan akan dihasilkan gamet pertama, yaitu pada jantan dihasilkan A besar B kecil, pada betina ada acil dan B besar. Setelah itu akan dihasilkan fenotip pertama, yaitu A besar A kecil, B besar B kecil. Nah, di sini akan menghasilkan warna merah. Nah, kenapa merah? Kenapa merah? Nah, di sini adalah letak dari epistasis dominan. Karena gen A ini yang disebut dengan epistasis karena dia menutupi gen dominan yang B. Jadi gen B ini adalah gen yang hipostasis. Nah, itu yang disebut dengan gen gen epistasis dominan. Nah, setelah didapatkan F1, kita akan mengawinkan atau menyilangkan sesamanya dan akan menghasilkan gamet kedua yaitu
A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A besar B kecil. Setelah itu kita mencari F2-nya sama, kita bisa menghasilkan kotak-kotak, kita bisa menggunakan kotak-kotak seperti pada yang pertama tadi. Di sini kita langsung saja mengetahui bahwa di fenotip keduanya pada epistasis dominan akan dihasilkan 9A besar garis B besar garis akan menghasilkan umbi lapis merah. 3A besar garis B kecil akan menghasilkan umbi lapis merah. Yang ketiga ada 3A kecil B besar garis akan menghasilkan umbi warna kuning. Dan kenapa kuning? Karena di sini gen yang dominan adalah gen yang B besar. Nah, B besar ini adalah pembawa gen fenotip berwarna kuning. Dan yang terakhir ada 1A kecil B kecil di mana akan menghasilkan umbi lapis berwarna putih. Nah, di sini tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya warna putih akan muncul apabila gen homozigot resesif, yaitu pada A kecil B kecil. Jadi, keturunan F2 terdiri dari 16 kombinasi dengan perbandingan rasio fenotip 12/16 merah banding 3/16 kuning banding 1/16 putih, atau rasio fenotip F2 dari epistasis dominan ini adalah 12/3/1. Nah, yang kedua yaitu epistasis resesif. Epistasis resesif pada peristiwa ini terdapat suatu gen resesif yang bersifat epistasis terhadap gen dominan yang bukan sealelnya atau pasangannya. Gen resesif tersebut harus dalam keadaan homozigot. Nah, kita langsung saja ke contohnya mengenai epistasis resesif, yaitu perkawinan antara tikus jantan hitam C besar A besar homozigot dengan tikus berwarna putih homozigot C kecil A kecil menghasilkan F1 berwarna kelabu. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah ini kita menggunakan kata kunci yaitu gen A besar adalah gen untuk warna hitam, gen A kecil adalah gen untuk warna abu-abu, gen C besar adalah gen untuk warna-warna, gen C kecil adalah gen yang menyebabkan warna tidak keluar atau dianggap putih karena tidak berwarna. Langsung saja kita ke persilangannya, yaitu pada parental atau induk. Pada jantan yaitu cesar asar menghasilkan warna hitam disilangkan dengan acil warna putih, akan didapatkan gamet pertama pada jantan yaitu C besar dan A besar, sedangkan pada betina didapatkan gametnya cecil acil dan disilangkan akan mendapatkan hasil fenotip pertama yaitu C besar cecil A besar acil, akan menghasilkan fenotip berwarna hitam. Karena di sini yang dominan adalah C besarnya, nah dan A besar sehingga warna hitam. Setelah itu, setelah didapatkan F1 maka akan disilangkan sesamanya mendapatkan hasil gamet kedua yaitu C besar A besar, C besar acil, cesar acil, cecil acil. Nah, setelah itu kita akan mencari F2-nya sama menggunakan tabel, akan mendapatkan hasil 16 kombinasi, yaitu yang pertama yaitu 9 C besar garis A besar garis adalah tikus berwarna hitam, dan 3 C besar garis acil adalah tikus berwarna abu-abu. Kenapa warna abu-abu? Karena gen C besar adalah gen untuk warna-warna, sedangkan gen A kecil adalah gen untuk warna abu-abu. Selanjutnya yaitu 3 C kecil A besar garis adalah tikus berwarna putih. Kenapa putih? Karena di sini adalah letak dari epistasis resesif, karena di sini ada gen C kecil di mana dia adalah homozigot resesif yang sifatnya adalah gen yang tidak menyebabnya keluar warna atau akan berwarna putih sehingga akan menghasilkan tikus berwarna putih. Yang terakhir yaitu 1 C kecil A
kecil. Nah, pasti ini akan menghasilkan tikus berwarna putih. Nah, jadi perkawinan antara tikus jantan putih homozig eh, tikus betina putih homozigot dengan tikus berwarna hitam homozigot menghasilkan F1 berwarna hitam. Nah, keturunan F2 terdiri dari 16 kombinasi dengan perbandingan 9 hitam, 3 abu-abu, dan 4 warna putih. Jadi, perbandingan dari epistasis resesif adalah 9:3:4. Ketiga yaitu epistasis dominan dan resesif. Epistasis dominan dan resesif merupakan penyimpangan semu yang terjadi karena terdapat dua gen dominan yang jika dalam keadaan bersama akan menghambat pengaruh salah satu gen dominan tersebut. Langsung ke contohnya yaitu ada ayam lehorn putih I besar, C besar dikawinkan dengan ayam white sickle berwarna putih I kecil, C kecil. F1 akan menghasilkan warna putih. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, berapakah perbandingan fenotip F2-nya? Nah, di sini kata kuncinya yaitu gen C besar adalah gen yang menghasilkan warna. Gen C kecil adalah gen yang tidak menghasilkan warna atau warna putih. Gen I besar adalah gen yang menghalang-halangi keluarnya warna atau disebut sebagai inhibitor. Gen I kecil adalah gen yang tidak menghalang-halangi keluarnya warna. Nah, langsung ke persilangannya yaitu pada parental jantan ada I besar, C besar warna ungu warna putih, disilangkan dengan I kecil, C kecil berwarna putih. Nah, gamet pada jantan akan dihasilkan I besar dan C besar dan betina I kecil, C kecil. Nah, F1-nya akan dihasilkan I besar, I kecil, C besar, C kecil. Sifatnya adalah putih. Tidak heran kenapa warna putih, karena dari parentalnya pun kedua-duanya berwarna putih. Setelah itu, kita akan mengawinkan atau menyilangkan sesamanya F1 dengan F1. Dihasilkan gamet kedua yaitu I besar, C kecil, I kecil, C besar, I kecil, C kecil. Nah, setelah itu kita akan menentukan F2-nya dengan membuat tabel sama, tapi di sini kita langsung saja mendapatkan hasil yaitu 9 I besar garis C besar garis adalah ayam berwarna putih. Yang kedua yaitu ada 3 I besar garis C kecil akan menghasilkan ayam berwarna putih. Nah, kita balik ke atas. Tadi alasan kenapa berwarna putih juga selain karena kedua induknya dia berwarna putih, karena I besar itu adalah gen yang menghalang-halangi keluarnya warna, walaupun gen C besar adalah gen yang menghasilkan warna. Jadi di sini adalah letak dari dominan resesifnya, epistasis dominannya, karena sama-sama dominan tetapi akan menghasilkan warna putih. Jadi I besar ini adalah epistasis dan C besar adalah hipostasisnya. Nah, selanjutnya kita lanjut dari F2-nya tadi, yaitu ada 3 I kecil, C besar garis akan menghasilkan ayam berwarna, karena I kecil adalah gen yang tidak menghalang-halangi warna-warna dan gen C besar adalah gen yang menghasilkan warna. Yang keempat ada 1 I kecil, C kecil akan menghasilkan warna ayam berwarna putih. Kenapa putih? Karena di sini ada gen I kecil yang sebenarnya tidak menghalang-halangi keluar warna, tetapi ada gen C kecil yang dia sifatnya adalah yang tidak menghasilkan warna atau akan menghasilkan warna putih. Nah, jadi semua ayam F1 akan berwarna putih. Nah, di sini tadi sudah dijelaskan bahwasanya tidak mengherankan karena keduanya induknya berwarna putih. Nah, tetapi setelah ayam-ayam F1 itu dibiarkan kawin atau disilangkan secara bebas, didapatkan sejumlah ayam fenotip kedua yang memperhatikan perbandingan 13/16 ayam berwarna putih
3/16 ayam berwarna. Jadi perbandingannya pada rasio fenotip kedua dari epistasis dominan dan resesif adalah 13/3. Nah, itu adalah perbandingan dari epistasis dominan dan resesif. Nah, sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Yesi Wulandari. Baiklah, saya Yesi Wulandari akan menyampaikan materi selanjutnya yaitu gen resesi perangkap. Bateson dan Panet dalam percobaan mereka yang klasik telah mendemonstrasikan adanya interaksi gen pada tanaman kaca manis Lathyrus odoratus. Kuncinya yaitu A kecil epistasi terhadap B besar dan B kecil. B kecil epistasi terhadap A besar dan A kecil. Contoh gen resesi perangkap. Penyilangan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih C besar, P kecil, dikawinkan dengan bunga Lathyrus odoratus berwarna putih C kecil, P besar. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah. Nah, di sini ada kata kuncinya. Gen C besar mengakibatkan munculnya pigmen. Gen C kecil tidak menghasilkan pigmen. Gen P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen. Gen P kecil tidak mampu menghasilkan pigmen. Nah, ini dia parentalnya. Induk yang pertama, C besar, P kecil, menghasilkan fenotip berwarna putih. Disilangkan dengan induk yang kedua, C kecil, P besar, menghasilkan fenotip berwarna putih. Dan menghasilkan gametnya yaitu C besar, P kecil, dan C kecil, P besar. Lalu di sini menghasilkan F1-nya yaitu ungu atau C besar, C kecil, P besar, P kecil. Nah, kenapa di sini warnanya ungu? Karena di sini terdapat dua gen dominan, yaitu C besar dan P besar. Gen C besar mengakibatkan munculnya pigmen berwarna selain putih, dan gen P besar menghasilkan enzim pengaktif pigmen, sehingga C besar, C kecil, P besar, P kecil menghasilkan warna ungu. Nah, ini dia yang dinamakan dengan gen resesi perangkap. Untuk mencari F2-nya, kita bisa menggunakan tabel seperti ini ya. Lalu didapatkan 9C besar garis P besar garis. Nah, garis ini bisa diisi dengan huruf besar atau huruf kecil. Lalu menghasilkan fenotip berbunga ungu. Lalu 3C besar garis P kecil menghasilkan fenotip berbunga putih. Dan 3C kecil P besar garis menghasilkan berbunga putih. Lalu 1C kecil, P kecil berbunga putih. Kenapa C kecil, P kecil berbunga putih? Karena ini merupakan homozigot resesif. Jadi, F1 menghasilkan bunga berwarna ungu apabila F1 dibiarkan menyerbuk sendiri, didapatkan sejumlah tanaman F2 yang memperlihatkan adanya 16 kombinasi dengan perbandingan fenotip 9/16 ungu banding 7/16 putih atau 9/7. Selanjutnya, adanya gen dominan rangkap. Kuncinya yaitu A besar epistasi terhadap B besar dan B kecil. B besar epistasi terhadap A besar dan A kecil. Contoh gen dominan rangkap yaitu perkawinan antara tanaman berbuah segitiga homozigot A besar, B besar, B besar dikawinkan dengan tanaman berbuah oval A kecil, B kecil akan menghasilkan tanaman-tanaman F1 berbuah segitiga. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah. Nah, di sini parentalnya untuk induk pertamanya yaitu A besar, B besar, B besar. Fenotipnya yaitu buah segitiga.
disilangkan dengan induk keduanya yaitu A kecil A kecil B kecil B kecil menghasilkan fenotip yaitu buah oval. Diperoleh gametnya A besar B besar dan A kecil B kecil. Lalu F1-nya yaitu A besar A kecil B besar B kecil. Untuk mencari F2-nya, kita bisa menggunakan tabel yang sudah saya jelaskan seperti di atas tadi ya. Nah, di sini diperoleh 9 A besar garis B besar garis, yaitu buah segitiga. Nah, kenapa di sini buah segitiga? Karena di sini ada dua gen dominan, yaitu gen A besar dan gen B kecil. Nah, disinilah letak dari gen dominan rangkap. Lalu, 3A besar garis B kecil, yaitu buah segitiga. Nah, di sini juga buah segitiga karena di sini ada satu gen dominan rangkap, yaitu di gen A. Lalu, 3A kecil B besar garis buah segitiga karena di sini ada satu gen dominan yaitu B besar. Lalu 1A kecil B kecil yaitu buah oval karena di sini termasuk homozigot resesif. Jadi, perkawinan antara tanaman berbuah oval dengan yang berbuah segitiga homozigot menghasilkan tanaman F1 berbuah segitiga. Keturunan F2 terdiri dari 16 kombinasi dengan perbandingan 15/16 bagian berbuah segitiga banding 1/16 bagian berbuah oval atau 15/1. Selanjutnya, adanya gen-gen rangkap yang mempunyai pengaruh kumulatif. Miyake dan Imai, kedua-duanya ahli pemuliaan tanaman di Jepang, menemukan bahwa pada tanaman gandum Hordeum vulgare terdapat buah yang kulitnya berwarna ungu tua, ungu, dan putih. Jika gen dominan A dan B terdapat bersama-sama dalam genotip, kulit buah akan berwarna ungu tua. Bila terdapat salah satu gen dominan saja, A atau B, kulit buah berwarna ungu. Absennya gen dominan menyebabkan kulit berwarna putih. Contoh gen rangkap yang mempunyai pengaruh kumulatif. Tanaman yang kulit buahnya putih, A kecil B kecil, dikawinkan dengan yang kulit buahnya ungu tua homozigotik, A besar B besar. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, nah di sini parentalnya pada induk pertama yaitu A besar B besar menghasilkan fenotip ungu tua, disilangkan dengan induk keduanya yaitu A kecil B kecil menghasilkan fenotip putih. Lalu itu A besar B besar dan A kecil B kecil. Dan diperoleh F1-nya yaitu A besar A kecil B kecil, yaitu ungu tua. Nah, F1 ini disilangkan dengan sesamanya, maka akan dihasilkan A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, dan A kecil B kecil. Nah, untuk mencari F2-nya, kita bisa menggunakan tabel yang sudah saya jelaskan tadi di atas. Nah, Lalu diperoleh F2-nya yaitu 9A besar garis B besar garis menghasilkan fenotip ungu tua. Nah, inilah pengaruh kumulatif. Kenapa disebut dengan kumulatif? Karena kumulatif ini terjadi karena peningkatan dari warna sebelumnya yang tadinya ungu menjadi lebih ungu, yaitu ungu tua. Lalu 3A besar garis B kecil yaitu ungu, 3A kecil B besar garis yaitu ungu, dan 1A kecil B kecil yaitu putih. Jadi apabila tanaman yang kulit buahnya putih dikawinkan dengan yang kulit buahnya ungu tua homozigotik,
maka semua tanaman mempunyai buah yang kulitnya berwarna ungu. Keturunan F2 memisahkan dengan perbandingan 9/16 ungu tua banding 6/16 ungu banding 1/16 putih atau 9/6/1. Selanjutnya, ringkasan bentuk perbandingan pada berbagai macam epistasi. Yang pertama, perbandingan klasik yaitu 9/3/3/1, lalu epistasi dominan 12/3/1, epistasi resesif 9/3/4, epistasi dominan dan resesif 13/3, gen resesif rangkap 9/7, gen dominan resesif 15/1, dan gen-gen rangkap dengan pengaruh kumulatif yaitu 9/6/1. Gen komplementer adalah gen yang saling melengkapi dan berinteraksi. Bila salah satu gen tidak hadir, maka suatu karakter akan muncul tidak sempurna atau terhalang. Contoh, penyakit bisu tuli pada manusia. Cacat ini timbul jika gen resesif D atau E dalam keadaan homozigot secara sendiri-sendiri atau bersamaan. Contoh gen komplementer. Penyakit bisu tuli D besar D kecil E kecil E kecil disilangkan dengan bisu tuli D kecil E besar E besar. Dalam persilangan tersebut diperoleh F1 normal. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan fenotip F2-nya adalah, nah, di sini parentalnya dari induk pertamanya yaitu D besar D kecil E kecil E kecil menghasilkan fenotip bisu tuli, disilangkan dengan induk keduanya yaitu D kecil E besar yaitu fenotipnya bisu tuli. Menghasilkan gametnya yaitu D besar E kecil dan D kecil E besar. Dan diperoleh F1-nya yaitu D besar D kecil E besar E kecil normal. Lalu F1 disilangkan dengan sesamanya dan diperoleh D besar E besar E kecil E besar, dan D kecil E kecil. Lalu F2-nya diperoleh 9 D besar garis E besar garis menghasilkan fenotipnya normal. Nah, inilah yang dinamakan dengan gen komplementer. Kenapa dia di sini normal sedangkan kedua induknya bisu tuli? Karena di sini ada dua gen dominan yang muncul, yaitu gen D besar dan gen E besar, sehingga keturunannya dapat menghasilkan normal. Lalu 3 D besar garis E kecil yaitu bisu tuli, 3 D kecil E besar garis yaitu bisu tuli, 1 D kecil E kecil bisu tuli. Perbandingan fenotip normal banding bisu tuli yaitu 9/7. Selanjutnya atafisme. Interaksi gen dapat menyebabkan tersembunyi sifat keturunan untuk beberapa generasi. Charles Darwin menamakan peristiwa timbulnya kembali suatu sifat keturunan yang telah menghilang untuk beberapa generasi yaitu atafisme. Penyimpangan semu hukum Mendel yang terjadi pada pial ayam atau jengger ayam. Nah, di sini kata kuncinya yaitu R besar garis P besar garis yaitu walnut, R besar garis P kecil yaitu rose, R kecil P besar garis yaitu pea, R kecil P kecil yaitu single. Nah, contoh untuk atafisme. Terdapat 4 jenis jengger ayam diantaranya walnut, R besar garis P besar garis, rose, R besar garis P kecil, pea, R kecil P besar garis, dan single R kecil P kecil. Jika F1 disilangkan dengan sesamanya, perbandingan F2-nya adalah, nah, di sini parentalnya untuk induk pertamanya yaitu R besar P kecil yaitu menghasilkan fenotip rose.
disilangkan dengan induk keduanya yaitu R kecil, P besar, menghasilkan fenotip PA. Lalu gametnya yaitu R besar P kecil dan R kecil P kecil. Lalu menghasilkan F1-nya R besar R kecil P besar P kecil, yaitu walnut. Nah, di sini induk pertama dan induk keduanya setelah dikawinkan atau disilangkan, nah, menghasilkan keturunan yang berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan atavisme. Lalu F1-nya disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan, ada kesalahan. Lalu F1-nya disilangkan dengan sesamanya, menghasilkan, di sini ada kesalahan. Yang benar yaitu R besar P besar, lalu R besar P kecil, R kecil P besar, dan R kecil P kecil. Lalu menghasilkan fenotip keduanya yaitu R besar garis P besar garis yaitu 9, R besar garis P kecil yaitu 3, R kecil P besar garis yaitu 3, R kecil P kecil yaitu 1. Jadi perbandingan pada atavisme adalah 9:3:3:1. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.